Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikra wa arbabil hijah. Nahmaduhu jalla alal in'ami binikmatil iman wal islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wa nakhussu bidzikri yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rizza Muqtafa Yasin selaku pimpinan yayasan sekaligus pengasuh pondok pesantren Hidayatut Thulab yang saat kami ta'zimi, yang saat kami taati segala fatwa-fatwa beliau, alladzi sami'na wa ata'na. Yang terhormat segenap dewan asatid, para motivator dan seluruh jajaran kepengurusan pondok pesantren Hidayatut Thulab yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama beliau, namun tak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kita kepada beliau. Dan semoga beliau semua diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah untuk mengemban amanah. Dan tak lupa kepada seluruh peserta ijazah kubra gelombang pertama Pondok Pesantren Hidayatut Thulab yang hadir dalam majelis ini, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Hidayatut Thulab. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Awal kata tiada untayan kata mutiara dan sanjungan bismillah walhamdulillah yang lebih patut untuk kita ekspresikan, untuk kita persembahkan selain selaksa puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Allah lah yang maha pengasih tiada pilih kasih, sehingga dengan percikan rahmannya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermujalasah bil ma'ruf, bertolabul ilmi di tempat yang mulia ini guna mengikuti dan menghadiri acara ijazah kubra gelombang pertama Pondok Pesantren Hidayatut Thulab. Biqaulina wa biqaulikum alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa sejuta salawat dan salam terindah kita khususkan teruntuk Nabi kita tercinta Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mampu membawa dunia pada perdamaian bukan kekacauan. Beliaulah yang mampu mengantarkan kita dari jurang jahiliyah menuju dataran Islamiyah pada kehidupan yang penuh keindahan, yakni tegaknya agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pancaran iman wal Islam. Hadirin peserta ijazah rahimakumullah, saya selaku pemutar roda acara tak lupa mengucapkan sejuta samudra terima kasih kepada panitia pelaksana
yang telah memberikan kami amanah untuk menjadi muqasimul awqat pada malam hari ini. Maka dari itu, untuk menghemat waktu yang semakin malam, akan saya bacakan tertib susunan acara ijazah kubra gelombang pertama Pondok Pesantren Hidayatut Tulab sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga, sambutan panitia. Prosesi ijazah kubro menempati acara yang keempat. Acara yang keenam, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Itulah tadi serangkaian acara-acara yang akan kita lewati bersama. Maka dari itu, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah, dengan harapan semoga dan mudah-mudahan acara kita pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, tanpa rintangan dan hambatan apapun, dan mendapat ridho dan barokah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah. Lahumul Fatihah. Melanjut acara yang kedua, Gema Wahyu Kalam Ilahi, yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Najibullah Al-Kamal. Kepada Saudara Muhammad Najibullah Al-Kamal, waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mudhirin
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم ربي صل وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu insyaallahu minasyahidin. Semoga dengan bacaan kalam ilahi yang telah melantun merdu di telinga kita dapat menjadi wasilah taqarruban ilallah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjut acara yang selanjutnya, sambutan atas nama Ketua Pelaksana Ijazah Kubro gelombang pertama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Harun Ar-Rasyid. Kepada Saudara Harun Ar-Rasyid, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz wal ustazah, para santri yang berbahagia. Wabil khusus yang kami muliakan panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Rikza Muktafa Yasin selaku Al-Mujiz dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Tullab yang selalu kita tunggu-tunggu barokah doa dan ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati seluruh peserta ijazah kubro gelombang pertama
yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami banggakan seluruh santri putra, seluruh santri putri yang mudah-mudahan berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami atas nama panitia penyelenggara ijazah kubro gelombang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang, selamat hadir di pondok pesantren tercinta kami, Pondok Pesantren Hidayatul Thulab, yang salah satu visi dan misinya adalah mencetak kader generasi ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Dan yang kedua kalinya kami atas nama panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran acara pada malam hari ini. Kami dari panitia tidak bisa memberikan apa-apa, kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan yang membantu acara pada malam hari ini selalu dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya, baik urusan bersifat duniawi maupun urusan bersifat ukhrawi. Amin amin ya rabbal. Dan yang terakhir, kami selaku panitia mengucapkan beribu-ribu maaf kepada panjenengan semua apabila dari panitia memberikan pelayanan, penyuguhan tempat ataupun tutur kata yang kurang sopan di hati panjenengan semua. Kami atas nama panitia sangat memohon maaf. Sebab apa? Sebab kami tidak bisa memberikan penghormatan sesuai dengan kedudukan panjenengan semua. Kami dari panitia hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semua doa panjenengan, semua hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Melanjut acara yang keempat, yakni prosesi ijazah kubro gelombang pertama Pondok Pesantren Hidayatul Thulab yang akan diijazahkan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rizza Muqtafa. Kepada beliau ikraman wa ta'ziman dihaturkan. Dan kepada seluruh peserta ijazah kubro kami mohon untuk berdiri sejenak guna menyambut kedatangan beliau Al-Mujiz. Tala'al badru alaina min saniyadil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi
شاهدا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيئا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Dimohon kepada seluruh peserta ijazah untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para peserta ijazah kubro pada malam hari ini, ya sebelum saya mau mengijazahkan amalan-amalan dan juga aurat-aurat, sedikit perlu diketahui bahwa dalam mengamalkan suatu amalan, kunci dalam mengamalkannya yaitu adalah yakin. Semakin yakin dan semakin mantap percaya, maka akan semakin mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nanti dapat mengamalkan amalan-amalan dan aurat-aurat yang akan diijazahkan pada malam hari ini. Ya, sebelum kita memulai membacakan ijazah, mari kita membaca Ummul Kitab. Semoga benar-benar kita selalu mendapatkan petunjuk dan dimudahkan, diberikan pertolongan oleh Allah dalam mengamalkan ijazah yang akan diijazahkan nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka juz 1 nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlub fanasir wajbur qalbi munkasir wajma' syamli mundathir. Caranya kaifiyah puasa 7 hari dengan tarki roh, meninggalkan makan yang memiliki roh. Yang dimaksud dengan tarki roh itu adalah meninggalkan makanan yang aslinya memiliki roh, walaupun ketika sudah dimasak ya sudah tidak memiliki roh, yaitu, tapi ini ditinggalkan. Dan tidak boleh juga memakan telur, minyak yang sudah dipakai untuk
memasak makanan yang mengandung roh, juga tidak bisa memakai kaldu seumpama, walaupun itu bukan langsung tapi ya termasuk bisa membatalkan tarki ruh. Dan terakhir pati geni, yaitu adalah tidak tidur, tidak makan dari subuh sampai subuh. Ya subuh puasa dari mulai puasa sampai subuhnya lagi. Ketika puasa aurat dibaca 72 kali pada malam hari dan 7 kali setiap setelah sholat fardu. Selesai puasa aurat dibaca 7 kali setelah sholat maghrib dan subuh. Sebelum membaca aurat, ngirim hadiah Fatihah terlebih dahulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, secara umum ijazah apa saja sebelum diamalkan itu hadiah Fatihah kepada semua guru-guru secara umum yang mengijazahkan. Ya, kalau ini ya kepada abah dan guru-gurunya abah secara umum. Faedahnya yang pertama adalah agar dikdaya dan sakti mandraguna, artinya kebal. Dan nomor 2 adalah ketentraman keluarga. Ya, ijazah ini lebih dikhususkan untuk kerukunan keluarga, kerukunan atau ketentraman keluarga. Dan ini sudah banyak sekali yang mengamalkan ijazah ini. Ada orang yang istrinya setiap hari marah-marah, sering sekali membanting piring, gelas dan seterusnya, sampai suaminya itu berdoa sampai menangis-nangis pada malam hari bagaimana supaya keluarganya rukun, tetapi masih belum diijabahi. Nah, setelah mengamalkan amalan ini terus akhirnya berhenti. Jadi amalan yang ini lebih dikhususkan untuk ketentraman keluarga, juga bisa untuk kerukunan dalam pergaulan, dicintai, dihormati oleh banyak orang agar berhasil cita-citanya. Ini berarti di qada'il hajat juga. Maka kalau di qada'il hajat, entah apa itu ijazahnya, setelah dibaca itu berdoa, minta kepada Allah dengan barokah apa yang sudah dibaca tadi, apa yang dihajatkan. Kemudian nomor 6, mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Nomor 2, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la ya ma'syaral jin ila akhirih. Kaifiyah puasa mutih 5 hari terakhir pati geni ini dan seterusnya. Faedahnya adalah lembu sekilan, artinya kalau dipukul itu tidak sampai selalu berjarak. Kalau ada yang memukul itu pasti tidak akan kena. Ini lembu sekilan. Kemudian nomor 3, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah bila tanafusin, maksudnya tanpa nafas. Ini dibaca di depan pintu rumah sebelum pergi kemana-mana, insya Allah akan selamat sampai kembali ke pintu yang orang tadi membaca. Jadi seumpama sebelum pergi di depan pintu, ya ini dibaca 3 kali tanpa nafas, insya Allah aman dari kecelakaan-kecelakaan di jalan. Yang nomor 4, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum ila akhirih. Kaifiyah dibaca 3 kali setelah maghrib dan subuh. Laqad ja'akum ini kalau dibaca 3 kali adalah untuk keselamatan. Kalau dibaca sore maka selamat sampai pagi. Kalau dibaca pagi selamat sampai sore. Kalau dibaca malam ya selamat sampai siang dan seterusnya. Tapi kalau dibaca 7 kali maka akan dimuliakan di dunia dan di akhirat.
yang dimaksud dengan dimuliakan di akhirat itu adalah tidak disiksa. Ya, kalau orang disiksa ya berarti dia tidak mulia. Yang dimaksud mulia di akhirat itu tidak disiksa. Dan ini laqad ja'akum ini banyak sekali keterangan-keterangan di kitab yang menjelaskan cerita-cerita khasiat-khasiat dari laqad ja'akum ini. Ada ceritanya orang itu dalam peperangan sudah kalah oleh musuhnya, sudah berbaring di hadapan musuh, tinggal satu kali tebas saja mati. Kemudian dia membaca laqad ja'akum, akhirnya bisa selamat dan tidak kalah. Ada orang yang bertemu dengan ular besar, ular piton, dan bahkan ularnya itu lebih besar daripada manusia. Seandainya dia diam saja mungkin sudah dilahap. Dia juga sudah kehabisan akal, sudah tidak memiliki cara lain. Tawakal, pasrah kepada Allah, lalu membaca laqad ja'akum. Tiba-tiba ada orang yang menolong orang tadi. Setelah ditolong, lalu orang tadi bertanya, "Kamu itu siapa?" Tapi dia tidak mau menjawab. Lalu ditanya lagi, tetap tidak mau menjawab. Akhirnya dia menyumpah orang tadi, "Wallahi, kamu itu siapa?" Karena disumpah seperti ini, akhirnya orang tadi mau menjawab, "Saya adalah laqad ja'akum." Artinya dia adalah khodimnya laqad ja'akum. Ya, bacaan laqad ja'akum ini. Ada juga orang yang umurnya 60 tahun, setiap hari istiqomah pagi dan sore membaca laqad ja'akum. Maka dia umurnya sampai 120 tahun tidak meninggal, tidak mati, karena memang malaikat tidak mau mencabut orang yang membaca laqad ja'akum. Ya, dan kemudian yang nomor 5, bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi 'uluhi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ila akhirih. Puasa 40 hari dengan tarkiruh dan terakhir pati geni. Jadi yang 40 tarkiruh, yang satu itu pati geni. Ketika puasa Aura dibaca 10 kali setelah jam 12 malam dan dibaca 3 kali setelah sholat fardu. Setelah puasa Aura dibaca 3 kali setelah sholat fardu. Ini adalah menambah daya ingat dan kecerdasan. Maksudnya adalah Allah memberikan petunjuk di dalam hati, suatu kefahaman yang tinggi. Jadi akan diberikan ilham atau pemahaman yang tinggi. Dan biasanya orang yang sudah pernah mengamalkan laqad ja'akum ini dan puasa 40 hari ini nanti akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Biasanya kalau santri sudah boyong pulang ke rumah, ini nanti akan dianggap orang yang alim kalau membaca ini. Yang nomor 6, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dibaca 100 kali. Tapi ini lebih dikhususkan untuk memperlancar rezeki dan biaya ketika sedang belajar. Jadi kalau ada santri sering membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ini insya Allah orang tuanya akan dimudahkan di dalam mencari sangu, di dalam mencari bekal, dalam mencari bekal mondoknya itu. Jadi tidak kesusahan rezeki. Dan yang nomor 7, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Dibaca 1 kali setiap pagi dan sore. Ini menjaga harta dan mara bahaya, tetapi lebih dikhususkan adalah menjaga dari kebakaran. Karena apa? Karena ini adalah amalannya dari Abu Darda. Waktu itu semua toko di pasar kebakaran. Lalu Abu Darda ditanya,
diberitahu bahwa tokomu sudah terbakar. Abu Darda menjawab, toko saya tidak terbakar, toko saya selamat. Terus ditanya, apakah kamu sudah melihat atau belum? Kok bisa tahu, kok yakin sekali kalau tokonya selamat? Jawabannya Abu Darda, saya yakin toko saya selamat karena saya sudah membaca Allahumma anta rabbi ini. Ya itu. Kemudian yang nomor 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wesi nur putih kang ono bun-bunanku, wesi pulau sari kang ono bahuku. Ini adalah bahasa Jawa, juga ada bahasa Arabnya. Kaifiyah puasa mutih selama 7 hari. Ketika puasa aurat dibaca 100 kali setiap malamnya dan 7 kali setelah sholat fardu. Ini faedahnya adalah kebal dari senjata dan tidak mempan ditembak. Tapi untuk amalan-amalan, khusus amalan-amalan kesaktian, ya ini disyaratkan harus 17 tahun ke atas. Dan ya lebih baik kalau masih ngaji, masih sekolah, itu ya tidak perlu mengamalkan kesaktian-kesaktian seperti ini. Nanti akan memperlambat dalam mengaji. Dikhawatirkan akan melambatkan dalam mengaji. Dan ini sudah banyak amalan ini dipraktikkan oleh kiai-kiai pada zaman penjajahan Belanda. Salah satunya adalah Kiai Ridwan Pagu. Kiai Ridwan Pagu ketika meninggal ternyata ditemukan bahwa kopiahnya itu bolong-bolong, banyak bolong-bolongnya. Ya ternyata dulu ketika berperang melawan Belanda sering ditembak oleh Belanda tapi ya tidak mempan. Ya amalannya ini. Wesi nur putih kang ono bun-bunanku ila akhirih. Kalau guru abah saya ada tambahan membaca sikenil gitu. Ini supaya selamat dari senjata. Dan ini tidak hanya senjata tajam, juga termasuk tembak, juga senjata tumpul. Ini bisa dengan membaca ini. Kemudian nomor 9, Allahumma amanal amanu siloteng ojo rene simenteleng reneo. Ini bahasa Jawa, artinya siloteng itu adalah hewan yang sukanya makan tidur. Kalau menteleng ini yang jarang tidur. Artinya ini adalah tafa'ulan dengan adanya hewan loteng dan menteleng. Kemudian setelah itu diakhiri dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika ngantuk dibaca 1 kali sambil menggosokkan pojok bawah telapak tangan pada pojok bawah telapak tangan kiri. Jadi begini digosokkan. Kalau sudah panas atau sudah hangat kemudian diusapkan ke mata yang ngantuk, insya Allah bisa menghilangkan ngantuk. Kemudian yang nomor 10, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ila akhirih. Di sini ada kata-kata ana ono tengai Ka'bai Allah, Ka'batillah. Ono tengai Ka'batillah. Artinya orang yang mengamalkan amalan ini akan dilindungi seperti seakan-akan orang itu ada di tengah-tengah Ka'bah. Kaifiyahnya di sini tidak ditulis, kaifiyahnya adalah dibaca 450 kali 3 hari puasa mutih. Jadi hanya makan nasi dan air putih. Setelah selesai lalu dibaca 7 kali sambil berdoa. Doanya begini, ya Allah, dengan wasilah sholawat tadi saya
mohon diberikan kesaktian yang tidak mempan senjata tajam yang bisa dicoba langsung. Jadi, ya Allah, dengan wasilah sholawat tadi, saya mohon diberi kesaktian yang tidak mempan senjata tajam dan bisa dicoba langsung. Kalau sudah ditiupkan ke dalam air lalu diminum. Tanda-tanda ijazah ini sudah berhasil adalah kalau ketika membaca itu sudah mantap, sudah yakin berhasil. Kalau masih belum yakin ya dibaca lagi sampai yakin, baru setelah itu ditiupkan ke dalam air lalu diminum. Jadi kaifiyahnya adalah dibaca sampai yakin. Ya, 3 hari kemudian dibaca 7 kali sampai yakin. Kemudian juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ini adalah berupa sumpah-sumpah dengan nama Allah. Kalau ini ditulis di kertas, kemudian kertas tadi ditaruh di harta atau uang dan lain-lainnya, insya Allah selamat dari pencuri. Kalau dibuat azimat atau jimat, kemudian dikalungkan kepada anak kecil, insya Allah tidak diganggu oleh jin dan iblis. Jika ditaruh pada kendaraan, insya Allah bisa selamat dari kecelakaan. Ini walaupun yang membawa tulisannya itu bukan yang menulis, ini tetap bisa berkhasiat. Jadi seumpama yang mendapatkan ijazah saya, kemudian saya menulis, nanti yang membawa orang lain itu juga bisa. Tidak harus yang membawa itu yang menulis tulisannya itu. Jadi bisa untuk jimat siapa saja. Kemudian yang nomor 2, Al-Fatihah 41 kali, surat Yasin 3 kali, sholawat Nasr 41 kali. Dibaca ketika memiliki hajat apa saja seperti mantu, khitanan, walimah dan lain-lainnya. Ini kalau istilahnya orang Jawa, ini namanya untuk berjonggo atau menjaga dari atau memagari ketika orang itu punya hajat apa saja itu supaya tidak ada gangguan, tidak ada yang mencuri atau yang lain-lainnya. Terkadang walaupun kita memiliki hajat, banyak yang membantu, terkadang yang membantu itu juga kadang mencuri atau sebagainya. Jadi ini tidak hanya aman dari manusia, tapi juga aman dari jin juga. Ini makanya bisa dikatakan ini untuk berjonggo atau berjonggo untuk memagari. Yang nomor 3 adalah Inna Rabbi latifun lima yasha innahu wal alimul hakim. Dibaca 15 kali setiap selesai sholat fardu. Kalau berdagang akan dimudahkan mendapatkan dagangan. Kalau mencari kendaraan dimudahkan mendapatkan kendaraan. Kalau mencari papan untuk membangun rumah juga akan dimudahkan untuk mencari papan. Dan nomor 4, walamma dakhulu min haitsu amarahum abuhum ila akhirih. Ini dibaca 7 kali ketika akan belanja barang dagangan atau kulaan bahasa Jawanya. Ini untuk menagih utang juga bisa untuk kulaan, bisa untuk nagih utang. Tetapi kalau untuk menagih utang lebih baik ditambahkan ya halim, ya halim, ya halim sampai 80 kali. Insya Allah kalau orangnya yang ditagih ini memiliki uang, insya Allah akan membayar. Yang kelima, ayat kursi. Setiap hari dibaca sekali menghadap ke barat, utara, timur, selatan. Membacanya di tengah-tengah rumah dan waktunya bebas terserah. Insya Allah selamat dari maling dan insya Allah rizkinya barokah.
ya, sesuai dengan yang tertulis. Dan yang nomor 6, wa subba alai rizqa sobbatan rahmatin fa anta rujakul bil kasiri minal khubsi. Ini lebih diutamakan untuk mendapatkan rezeki. Ya, lebih utama untuk mendapatkan rezeki. Kemudian yang nomor 7 adalah Allahumma inni qad istauda'tuka ilma ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya arhamar rahimin. Ini supaya tidak lupa dengan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, amalan ini sangat bagus untuk orang-orang yang santri-santri yang sedang mondok. Setiap sholat fardu dibaca 3 kali. Insya Allah apa yang sudah dipelajari di sekolah, di musyawarah, di pondok, semuanya ketika dibutuhkan akan ingat kembali. Ya, ketika dibutuhkan akan ingat kembali. Ya, ini ada yang mengatakan walatun sinihi, tapi saya mengijazahkan walatan sanihi. Walatan sanihi. Khasiat supaya tidak lupa dengan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah, dan seumpamanya lupa pada waktu dibutuhkan akan ingat kembali. Ini juga bisa untuk orang yang sakit pikun, jadi supaya tidak pikun dibaca, ini juga bisa. Tetapi lebih baik kalau untuk pikun atau penyakit otak, ini untuk minum suket alang-alang. Jadi akarnya suket alang-alang itu direbus, airnya itu diminum. Nah, karena suket alang-alang itu bisa menumbuhkan saraf. Ada anak umur 6 bulan ini lumpuh, minum suket alang-alang ini juga bisa sembuh. Ya, pernah seperti itu. Ya, karena memang fungsinya suket alang-alang itu bisa menyembuhkan saraf. Ya, jadi kalau untuk pikun, untuk penyakit pikun, ini diamalkan amalan ini ditambah minum suket alang-alang itu, akarnya suket alang-alang. Kemudian yang nomor 8, Allahumma ja'alni mahbuban ala qalbi. Titik-titik ini adalah lil mahabbah. Yang ke-9, fafahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala ila akhirih. Dibaca 21 kali setiap sholat fardu. Ini akan dimudahkan dalam mencari ilmu, dibuka ilmu-ilmu yang belum dipelajari. Ya, hampir sama dengan sebelumnya, ini akan diberikan pemahaman di dalam hati, pemahaman yang tinggi dan memudahkan di dalam mengaji. Kemudian yang nomor 10, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Ini kalau dibaca pada papan yang angker, maka dengan izin Allah bisa tambar. Artinya bahwa ini bisa untuk mengusir jin atau memagari dari jin. Dan perlu diketahui bahwa jin itu memiliki 4 keadaan. Ketika keadaannya berbeda, yang dibaca yang lebih utama juga berbeda. Kalau jin itu ada di luar ruangan, seperti di kendaraan atau di sawah, di kebun, itu yang bagus membaca kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini lebih baik. Tetapi kalau jin itu ada di dalam ruangan, di dalam rumah seumpamanya, maka lebih baik itu dibaca ayat kursi 3 kali, kemudian wala ya'udu hifdhuhuma dibaca 7 kali tanpa nafas. Biasanya itu ada di pojokan-pojokan. Kalau ada orang mimpi buruk, kelindian lah istilahnya,
kepalanya ada di barat, biasanya di pojok barat, entah di kanan atau di kiri. Nah, itu di situ letak jinnya itu. Bahkan kalau sudah terbiasa mengamalkan laqad ja'akum, nanti bisa merasakan jinnya itu ada apa tidak. Biasanya terasa merinding atau bulu kuduknya berdiri atau terasa tidak enak seperti itu. Dan bahkan bisa dari jarak jauh pun bisa terasa kalau sudah terbiasa mengamalkan laqad ja'akum untuk mengusir jin, bahkan dari jauh saja sudah terasa ada jin atau tidak. Itu kalau di dalam rumah. Tapi kalau jinnya itu pulang pergi, datang lagi, kembali lagi, datang lagi, kembali lagi, atau seperti santet, sihir, seperti itu, maka yang dibaca adalah tabat yada. Ya, tabat yada dibaca 40 kali atau 41 kali juga bisa. Dan maksimalnya itu adalah dibaca 1000 kali. Kalau dibaca 1000 kali ini lebih kuat daripada Hizb Jausan, daripada Hizbul Jausan. Kemudian kalau jinnya itu, jadi kan pertama jinnya di luar ruangan membaca Qul Ja'al Haqqu. Kalau di dalam ruangan ayat kursi. Kalau datang pergi atau sihir seperti santet itu bacanya tabat yada. Tetapi kalau jinnya itu sudah masuk ke dalam jasad, sudah masuk ke dalam tubuh, maka yang dibaca adalah Allahumma innaka salatta. Itu insya Allah akan ada di juz selanjutnya, juz ke 3 atau 4. Dan nanti dipegang, biasanya jin itu letaknya di pundak, jempol tangan dan jempol kaki. Ini membutuhkan 3 orang. Semuanya megang, yang satu megang pundak, yang satu megang jempol tangan, satu megang jempol kaki, terus membaca bersama-sama. Itu insya Allah akan kepanasan dan dia akan lama-lama akan pergi. Ya, itu lebih baik daripada ayat kursi. Kalau ayat kursi itu khusus untuk di dalam rumah, di dalam ruangan. Kemudian yang nomor 11, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidil akhirih. Ini dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Dengan izin Allah, apa saja yang diminta baik duniawi ataupun ukhrawi akan dikabulkan. Jadi dibaca, setelah dibaca doa apa yang ingin diminta, apa yang menjadi hajat. Doa ini memang setiap amalan apa saja kalau diqadul hajat, setelah diamalkan lalu doa. Ya, tetapi ini hanya dikhususkan untuk hajat yang memang tujuannya baik dan tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau untuk yang tujuannya jelek, tidak untuk menyakiti orang lain, maka saya tidak mengijazahkan, tidak akan bisa diamalkan. Kemudian yang nomor 12, apa ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Jawad, ila akhirih, dibaca 1 kali setelah sholat fardu. Insya Allah dijaga dari segala hal yang menakutkan, yang mengganggu. Jadi, intinya adalah hal-hal yang mengganggu kita. Kemudian yang nomor 13, ayat kursi dibaca 17 kali. Dicintai semua makhluk yang ada di langit dan bumi, didengar dan diterima ucapan dan pekerjaannya. Ini ayat kursi ini lebih dalam melindungi kita karena ini bisa ditakuti oleh musuh. Faedah yang ketiga ini lebih dikhususkan ditakuti oleh musuh karena dalam ayat kursi ini terdapat lafaz al-hayyu
Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini adalah kehebatannya ayat kursi, karena artinya Al-Hayyu Al-Qayyum itu adalah Allah, itu adalah yang bertanggung jawab memberi makan dan menjaga kepada makhluk. Dan bahkan di akhir ayatnya disebutkan wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bumi dan langit saja Allah menjaga tidak keberatan, apalagi hanya manusia seperti kita. Kemudian yang nomor 4, Allahumma inda khala fi surati Sulaimana minal masriqi ilal maghribi kadzatihi wa sifatihi wa quwwatihi wa jibrila wa mikaila wa israfila ila akhirih. Ini dibaca 1 kali tanpa nafas dengan memandang hewan. Ini untuk menjinakkan hewan dan juga menundukkan manusia. Dan bahkan ini kalau gurunya abah saya membaca ini bisa untuk menundukkan roh, jadi bisa mendatangkan roh. Orang-orang yang sudah meninggal itu rohnya bisa datang. Kemudian yang nomor 15, hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca 450 kali. Khasiat agar tidak diganggu manusia, dimudahkan dan dicukupi rizkinya. Tetapi ini lebih dikhususkan untuk mendapatkan rizki. Maka insya Allah akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak diketahui dari mana. Hanya saja amalan ini harus dibaca secara istiqomah. Walaupun dituliskan dibaca 1 kali dalam sehari semalam, ini maksudnya adalah istiqomah setiap hari dibaca. Ya, insya Allah akan dimudahkan dalam mendapatkan rizki. Yes. Kemudian juz 3 nomor 1 surat Al-Waqiah. Nah ini kalau dalam masalah rizki, maka yang paling kuat itu adalah surat Al-Waqiah. Dibaca 1 kali pada waktu malam atau siang, lalu membaca doa Allahumma inni asbahtu wa amsaitu wa anna uhibbul khairu ila akhirih. Dibaca semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Sebenarnya kalau aurat masalah rizki itu banyak, terkadang berbeda-beda setiap orang. Ada yang lebih mandi menggunakan surat Al-Waqiah, ada yang lebih mandi menggunakan sholawat, ada yang lebih mandi menggunakan yang tadi, dan seterusnya. Ya lebih baik diamalkan semua. Tetapi secara umum yang paling kuat itu adalah Al-Waqiah, surat Al-Waqiah. Yang nomor 2 surat Al-Fil. Ini bisa untuk menghancurkan orang, bahkan bisa sampai mati. Hanya saja ini hanya boleh dibaca kalau ditujukan untuk orang yang zalim, yang pantas untuk mati, memang benar-benar zalim orang itu. Seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, kalau orang itu memang benar-benar zalim, berhak untuk dibunuh, maka kita juga boleh berdoa, bahkan sampai mendoakan mati. Allahumma ahlik, seperti itu diperbolehkan. Dan yang nomor 3 istikharah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, insyaallah kalau diamalkan akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan nomor 4 Allahumma innaka salata alaina syaitonan. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau jin itu sudah masuk ke dalam tubuh, sudah masuk ke dalam jasad, atau kesurupan biasanya orang mengatakan, maka yang dibaca ini Allahumma innaka salata. Jadi biasanya jin itu letaknya adalah di kedua pundak, jempol tangan dan jempol kaki. Jadi butuh 3 orang.
Tapi kalau yang dibaca itu masih balita atau bayi, masih anak-anak, itu cukup satu orang saja sudah tidak apa-apa karena dia masih kecil. Tidak harus 3 orang. Kemudian yang nomor 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, summun bukmun umyun fahum la waja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la. Ini dibaca di tempat ketika sedang takut. Ya, ini sebenarnya untuk menjaga dari rasa rasa bingung, rasa susah atau gelisah, ya, rasa gelisah. Oh, bukan yang setelahnya berarti. Kalau yang ini untuk agar aman dari pencuri dan perampok. Ya. Yang nomor 6, nah ini doaul faraj lil Ali bin Abi Thalib. Nah ini untuk menghilangkan rasa susah atau rasa gelisah atau rasa bingung ketika orang itu ada banyak masalah, kemudian stres, bingung. Nah ini doaul faraj lil Ali bin Abi Thalib ini lebih utama. Allahumma inni as'aluka yaman yahmaduhu ila akhiri. Tapi ini kalau orang itu gelisah bukan karena masalah, bukan karena bingung sesuatu, tapi karena penyakit hati. Biasanya kalau orang itu punya penyakit di ulu hati, itu bangun tidur tiba-tiba bingung, tidak ada apa-apa, bingung, susah tanpa sebab. Nah kalau yang seperti itu maka yang membutuhkan obat bisa menggunakan pohonnya pohonnya buah naga. Pohonnya buah naga itu di jus kemudian diminum. Ya, ini ada orang yang sudah pernah mencoba itu dulu ketika Abah masih sugeng, pernah istikharah obat untuk penyakit dalam. Ya salah satunya itu pohonnya buah naga ini. Di jus kemudian diminum. Ini bahkan orangnya itu sudah divonis oleh dokter harus operasi karena sudah parah penyakitnya. Setelah minum itu sembuh. Ya, jadi kalau doaul faraj ini bisa menghilangkan kesusahan, tapi memang kesusahan karena ada masalah, bukan karena sakit. Ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 7, ayat kursi dibaca 170 kali. Ini lebih diutamakan untuk liqada'il hajat. Ya sebelumnya ini juga ada ayat kursi dibaca 17 kali. Itu versi ringkasnya. Kalau versi yang sempurnanya itu adalah 170. Jadi ya lebih kuat, ya, lebih mustajab yang 170. Dan ini lebih khusus untuk liqada'il hajat. Karena dalam ayat kursi itu terdapat asma Allah, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, yang bertanggung jawab, yang menjaga semua makhluk, dan makhluk itu selalu minta pertolongan pada Allah. Maka sifat Al-Hayyu Al-Qayyum ini, ya ini yang menyebabkan ayat kursi ini memiliki khasiat yang tinggi sekali. Bahkan bisa untuk jin, bisa untuk rizki, bisa untuk liqada'il hajat. Itu karena Al-Hayyu Al-Qayyumnya ini. Karena Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian yang nomor 8, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ila akhirih. Dibaca 7 kali setelah sholat 5 waktu. Ini kalau dibaca 7 kali
bisa untuk keselamatan. Kalau dibaca pagi, ini selamat sampai sore. Dibaca sore, selamat sampai pagi. Tapi kalau dibaca 7 kali, ini nanti diberi keselamatan dan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud dengan keselamatan di akhirat itu adalah ya kalau tidak disiksa. Karena orang kalau disiksa itu berarti ya tidak mulia. Seperti itu. Kemudian yang nomor 9, salat hajat. Ini juga untuk liqada'il hajat. Ya. Seterusnya juz nomor 4. Oh, ini adalah merupakan raja-raja, tinggal ditulis saja sesuai dengan kaifiyah dan khasiat. Ya insya Allah sudah sesuai dengan yang ditulis, tidak ada tambahan yang perlu saya jelaskan. Kemudian juz 5 ini juga sama, ini merupakan raja-raja. Ya sama tadi. Kemudian dibuka juz 6 Hizib Hisrul Jausan. Hizib Hisrul Jausan itu adalah lebih diperuntukkan untuk liqada'il hajat juga. Hanya saja Hisrul Jausan ini adalah langsung dari malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini berisi 1001 asma Allah. Ini bukan karangan manusia, memang dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril. Setelah selesai diamalkan, kemudian berdoa kepada Allah dengan wasilah Hizib Jausan ini, meminta apa yang dihajatkan. Bibarakati bibarakati Hizbi Hisril Jausan, ini as'aluka kaza wa kaza. Setelah diamalkan kemudian doa. Hanya saja pesan dari Abah, dari gurunya Abah juga, bahwa untuk Hizib Jausan ini yang mengamalkan haruslah niatnya itu ikhlas karena Allah dan minimal umur 17 tahun. Jadi sebelum 17 tahun belum boleh mengamalkan, tapi ya tetap saya ijazahkan walaupun 17 tahun, walaupun belum 17 tahun, cuman mengamalkannya nanti kalau sudah 17 tahun gitu ya. Kemudian dibuka juz 7 Hizib Nasr. Ini adalah untuk menjaga dan untuk keluar dari masalah-masalah, dari kesulitan. Dan dalam menjaga hizib ini, kalau ada orang yang memusuhi dibacakan hizib Nasr, insya Allah lama-lama akan pergi, akan tidak memusuhi. Tapi kalau tidak pergi, masih terus memusuhi, itu bahkan orang itu bisa celaka, bahkan bisa mati. Ya memang hizib itu kebanyakan memang keras seperti itu. Dan hizib Nasr ini adalah terkenal hizib yang paling keras. Kemudian juz ke-8 Sholawat Fatih li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya secara umum semua sholawat itu kalau sering dibaca, maka orang yang membaca sholawat itu akan bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa di dalam mimpi, bisa juga dalam keadaan terjaga. Tapi kalau bertemu di dalam mimpi, insya Allah suatu saat juga akan bertemu dalam keadaan berjaga. Dan ini nisabnya adalah bisa 1 kali, bisa 40, bisa 1000. Dan secara umum juga sholawat apa saja itu kalau dibaca 1000 kali, walaupun sholawat itu pendek,
seperti sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad begitu saja, insya Allah orang itu akan dimudahkan oleh Allah masalah apapun. Secara umum sholawat apa saja itu kalau dibaca 1000 kali, insya Allah orang itu akan dimudahkan apapun masalahnya. Dan bahkan kalau dia melamar pekerjaan atau melamar pernikahan atau ingin menjadi guru, ingin menjadi PNS, itu juga akan mudah terpilih. Akan mudah terpilih. Kemudian yang nomor 9, juz 9. Oh, ini juga sama, sholawat-sholawat ini juga ya intinya ini banyak mengandung sholawat, tetapi yang nomor 9 ini lebih banyak untuk menangkal sihir dan penyakit-penyakit, ya, segala macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kemudian juz ke-10, surat Al-Fatihah ditulis kemudian diminum. Ini ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan seterusnya, ditulis lalu diminum. Ini bisa untuk mengobati orang yang terkena santet atau sihir. Hanya saja kalau orang itu terkena orang itu memiliki ilmu hitam. Kalau orang itu memiliki ilmu hitam, maka yang dibaca, yang ditulis itu adalah surat Ar-Ra'du. Jadi surat Ar-Ra'du, bukan yang ini. Kalau yang ini untuk sihir saja. Nanti kalau orang itu memiliki ilmu hitam di dalam tubuhnya, itu yang ditulis adalah surat Ar-Ra'du. Ya sama dengan ini, ditulis kemudian diminumkan, dimasukkan ke dalam air, diminumkan. Kemudian juz 11, ini adalah Asmaul Husna sesuai dengan kaifiyah yang tertulis. Secara umum Asmaul Husna itu ketika orang itu sudah sudah sering membaca Asmaul Husna, semakin lama dia membaca Asmaul Husna ini, orang itu akan mendapatkan sifat yang sama dengan Asmaul Husna yang dibaca. Jadi kalau Asmaul Husna itu sering dibaca sampai mendarah daging, insya Allah orang itu akan memiliki sifat yang sama dengan Asmaul Husna. Seperti seumpamanya orang itu suka membaca Ya Somad, Ya Somad, Ya Somad, insya Allah hatinya akan tenang. Karena artinya Ya Somad itu adalah orang itu ditanggung oleh Allah, merasa ditanggung, maka hatinya akan selalu tenang, tentram. Kemudian yang nomor 5 itu ada Ahaya Sarohaya. Ini adalah bacaannya Nabi Nuh. Ini lebih utamakan untuk keselamatan di dalam perahu, selamat dari tenggelam dan seterusnya. Kemudian juz 12, ini juga masih Asmaul Husna. Begitu juga juz 12, 13, 14, ya sesuai yang ditertulis itu lebih banyak pada Asmaul Husna. Hanya saja di juz 15 ini lebih banyak untuk kasfi atau melihat hal-hal yang gaib. Ya, bisa dibaca sesuai dengan kaifiyah dan faidahnya.
Kemudian yang juz nomor 16. Juz 16 ini adalah tentang sholawat-sholawat dan hizib, dan kebanyakan sholawat-sholawat dan hizib yang ada di nomor di juz 16 ke atas itu adalah amalan-amalan dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang wali yang tingkatannya, derajatnya tinggi, dan keterangan-keterangan di kitabnya itu sering membahas tentang fana atau wihdatul wujud yang sulit difahami kalau orang tidak punya pengalaman yang cukup dalam mengaji tasawuf. Membaca kitab-kitabnya Ibnu Arabi ini dikhawatirkan bisa salah paham, tapi ini amalan-amalannya. Ibnu Arabi itu salah satu lakop atau julukannya dulu adalah tidak hanya Sultanul Aulia, tapi juga Sultanul Ulama, karena dalam segala fan, tidak hanya tasawuf saja, beliau adalah orang yang alim sekali pada zamannya. Sudah 20. Ya, insyaallah maka sekarang ini akan saya ijazahkan juz awal sampai 20, dan nanti ketika saya mengatakan ajaztukum, jangan sampai ada yang ketinggalan menjawab qabiltu al-ijazah. Jadi qabiltu al-ijazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jami'il aurat wal kalimat thayyibat fil kitab ijazah kubra minal juz awal ila isrin jami'uha wa ma fiha ajaztukum. Ya, insyaallah sudah sah, semoga saja bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Kemudian saya akan mengijazahkan kitab Al-Awail wal Awakhir wal Asanid. Ini adalah berisi sanad-sanad kitab-kitab dan juga hadis, kitab-kitab hadis yang sampai kepada Sayyidina Ali dan sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang mengarang adalah Muhammad Nuruddin Merbu. Ini adalah katibnya Syekh Yasin Padang. Dan sanadnya sesuai dengan yang tertulis di kitab. Hanya saja sanadnya ini sudah sampai kepada Syekh Yasin Padang yang melalui abah saya, kemudian langsung kepada Muhammad Nuruddin ini, kemudian Syekh Yasin Padang. Ya, maka saya akan ijazahkan kitab ini seperti sebelumnya, nanti dijawab qabiltu al-ijazah. Ayuhal hadirun wal hadirat, hadhil kitab al-awail wal awakhir wal asanid
ajastukum. Kemudian saya akan menjelaskan kitab Dalailul Khairat. Dalam mengamalkan kitab Dalailul Khairat ini ada 4 cara. Yang pertama adalah dibaca sesuai dengan hari-hari yang ada dalam kitab Dalail ini. Nanti kalau hari aurat hari Senin ya dibaca hari Senin, hari Selasa dibaca hari Selasa, hari Rabu, Kamis dan Jumat sesuai dengan tulisannya. Dibaca sesuai dengan hari ini adalah 4 tahun tanpa puasa. Tapi kalau dengan puasa 2 tahun. Atau juga bisa dengan cara dibaca awal sampai khatam hari Senin, Senin Muda, jadi tanggal Hijriah Senin Muda, kemudian Selasa dibaca lagi sampai khatam, Rabu dibaca sampai khatam, Kamis dibaca sampai khatam, Jumat dibaca sampai khatam, lalu berhenti sampai Senin Muda tahun depan, bulan depan, sampai 4 tahun juga kalau tanpa puasa dan 2 tahun dengan puasa setiap hari. Insya Allah ini juga untuk liqadul hajat dan juga mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Kalau nanti ada yang masih kurang jelas dari kaifiyah yang sudah saya jelaskan tadi, nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya atau di YouTube, atau juga bisa bertanya kepada saya nanti kalau tidak ada penjelasan. Dan kitab ini juga akan saya ijazahkan, nanti dijawab seperti tadi qabiltu al ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirin wal hadirat, hadhil kitab Dalailul Khairat bil kaifiyah al-madhkurah jami'uha ajastukum, wal kitab Khazinatul Asrar manba usul hikmah Samsul Ma'arif Kubra Tibbun Nabawi Al-Awfaq Mujarobat Sirul Jalil Asyifa Bidu'a Juz Awal wa Juz Sani wa Manakib Nurul Burhan wa Syarah Rotibul Hadad jami'uha ajastukum. Al-Fatihah. Kemudian setelah ini saya akan mengijazahkan hadis musalsal yang sanadnya ini adalah sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sofahani au sofahaman sofahani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Yaitu barang siapa bersalaman denganku, bersalaman dengan saya, atau orang itu bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan saya sampai hari kiamat, maka orang itu akan masuk surga. Ya, semoga saja kita
benar-benar termasuk dalam apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu adalah dakhulal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal hadirun wal hadirat, hadhil hadis man sufahani aw sufahaman sufahani ila yaumil qiyamah dakhulal jannah fil sanad al-madhkur ajastukum. Ya, kemudian setelah ini kita mengamalkan apa yang ada dalam hadis ini, yaitu adalah barang siapa bersalaman dengan Nabi Muhammad atau bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan Nabi Muhammad, maka akan dakhulal jannah. Ini insyaallah akan dipimpin oleh panitia. Untuk selanjutnya kepada seluruh peserta ijazah kubra untuk bermusafahah dengan beliau Al-Mujiz, dan nanti akan untuk yang putra akan diawali oleh Al-Ustadz Muhammad Fuadul Maulawi, dan untuk yang putri nanti bisa bermusafahah dengan Ustadzah Zulfa. Dan untuk yang putra nanti ketika sesudah musafahah langsung ke arah sebelah utara panggung. Jadi naik lewat tangga tengah kemudian keluar lewat samping sebelah kanan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ballahul jaru indallah, innal muslimina qad ja'u li dambi astaghfirullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jaru indallah, innal muslimina qad ja'u li dambi astaghfirullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ballahul jaru indallah, innal muslimina qad ja'u li dambi astaghfirullah, ya Sayyidi ya
الجار عند الله إن المسيئين قد جاءوك بذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجار عند الله إن المسيئين قد جاءوك بذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجار عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجار عند الله إن المسيئين قد جاءوك بذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجار عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجار عند الله إن المسيئين قد جاءوك بذنب يستغفرون الله
Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jamu indallah Innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfiruna Allah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jamu indallah Innal musiina qad ja'u bidambi yastaghfiruna Allah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jamu indallah Innal musiina qad ja'u bidambi yastaghfiruna Allah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jamu indallah Innal musiina qad ja'u bidambi yastaghfiruna Allah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jamu indallah Innal musiina qad ja'u bidambi yastaghfiruna Allah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jamu indallah Innal musiina
بذنبها أستغفرون الله. Melanjut acara yang selanjutnya, yakni doa yang akan diimami oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rizza Muqtafa. Mari kita tutup dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan amalan yang saya ijazahkan pada malam hari ini benar-benar menjadi amalan yang manfaat dan barokah bagi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan diijabah oleh Allah. Dan dengan mengamalkan ini kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata was salamata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyin fi qulubina wa karihna al kufra wal fusuqa waj'alna minal rasidin. Allahumma ij'alna wa azwajana wa dhurriyatana wa azwaja dhurriyatana ila yaumil qiyamati min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair waj'alna wa iyyahum minal muta'allimin al mustaqimin al mutmainin wa minal ulama'il 'amilin al mukhlisin wa ahli jannatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir jami'a umurana khususan al umur tata'allaqu bi hadhihi al ijazah bi hadhihi al a'mal wal awrad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta ijazah rahimakumullah. Kini tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum acara ini kita tutup, apabila dalam penyampaian tertib susunan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan harapan semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.